Pemilu itu berawal dari tahun 1999. Itu berdiri satu TPS di Pulau Kera. Secara sah, pemerintah Kabupaten Kupang mengakui keberadaan suku Bajo yang ada di sana, penduduk Pulau Kera sebagai bagian dari wilayah administrasi kependudukan Pulau Kera Provinsi NTT. Jadi kalau kami diklaim penduduk liar itu salah, ternyata itu begitu. Terima kasih. Saya langsung saja. Siapa? Saya adalah Abdullah Esdetan, asal dari Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sekarang ini sedang berdomisili di Labuan Bajo, Kaget. Halo, Kaget. Kemudian, seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, perlu saya jelaskan, itu peninggalan itu, tapi saya awal dari atas. Ya. Kenapa suku dikatakan suku Bajo? Kenapa dikatakan suku Timur? Dan kenapa dikatakan suku Rote? Saya ini Abdullah Esdetan, anak dari Muhammad Detan, yang bapaknya adalah Jumila. Ya, bapaknya adalah Jumila, anaknya adalah Muhammad. Saya ini adalah cucunya. Menjelaskan bahwa kenapa saya dikatakan suku Timur? Karena Bapak Jumila itu mempunyai 2 istri. Istri yang pertama yaitu Moki, yang mempunyai 8 anak, sedangkan istri kedua tidak mempunyai anak, yaitu yang diambil dari keturunan Raja Nisnoni suku Helong. Kemudian diadakan perjanjian dan surat daripada Raja Nisnoni ini ditandatangani oleh Bapak Jumila dan beberapa orang saksi, ada semua tertera di sejarah. Nah itu makanya saya ini adalah darah Timur. Saya darah Timur. Kenapa dikatakan saya darah Rote, orang Rote? Bahwa nenek saya Muhammad itu kawin dengan Raja Oenale, marga Detan. Ya, anaknya. Raja Oenale punya anak, marga Detan. Maka saya adalah orang Rote. Darah Rote Mas Berkat. Berarti ada surat penyerahan lahan dari Raja. Dari penyerahan lahan itu, saya gambarkan sedikit. Ya. Setelah diangkat Pulau Kera menjadi sah menjadi pemilik Bapak Jumila, maka dibuatlah surat perjanjian Pulau Kera. Perjanjian Pulau Kera ditandatangani oleh Bapak, disaksikan oleh Raja Nisnoni, Raja Muat, Bapak Bear, dan lain-lain sebagainya. Itu ada tertulis di sini sejarah. Yang menyerahkan Raja mana? Penyerahkan di Kupang. Yang menyerahkan lahan. Yang menyerahkan itu Raja Nisnoni. Raja Nisnoni. Ya. Yang menyerahkan kepada Bapak. Bapak Jumila ya? Bapak Jumila. Maka pada tahun 1910 diangkatlah kepala Pulau Kera yang bernama Bapak Raitu, sekretarisnya Bapak Burahima, dan mandor Pulau Kera adalah Bapak saya Sapar sendiri. Berarti surat-surat itu masih tersimpan rapi? Begini Bapak, surat-surat itu terjadi datangnya Jepang. Waktu itu tahun 1942, Mapar dibombardirkan Pulau Kera, ditebang semua kelapa, dihancurkan, dibakar semua semuanya. Jadi sempat Bapak nenek dorang itu menguburkan 1 keris kotak emas dan bendera udah dan surat perjanjian Pulau Kera, dikuburkan di tanah Pulau Kera. Jadi saya tidak ingin bahwa mau diklaim itu Pulau Kera itu pulau si ini, saya setuju Pak. Itu adalah pulau nenek moyang saya. Ya.
Yang kedua, saya minta kepada Bapak, tolong bubarkan itu kegiatan-kegiatan itu resort di Pulau Kera. Terima kasih, hanya ini dulu yang saya perlu sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya. Terima kasih. Pada saat pemilu itu sejak kapan pemerintah daerah ke sana untuk sosialisasi? Pemilu Bapak ya. Iya, sering ikut pemilu. Pemilu itu berawal dari tahun 1999. Itu berdiri satu TPS di Pulau Kera. Secara sah pemerintah Kabupaten Kupang mengakui keberadaan suku Bajo yang ada di sana, penduduk Pulau Kera sebagai bagian dari wilayah administrasi kependudukan Pulau Kera Provinsi NTT. Jadi kalau kami diklaim penduduk liar itu salah, ternyata itu begitu. Terima kasih. Bapak, dalam lingkup masyarakat Pulau Kera itu kan tadi kawin-mawinnya itu juga ada dari Pelong, ada dari Detan juga Rote. Nah, apakah mayoritas penduduk di sana itu variasi atau cuman Muslim atau ada agama-agama lain? Ada Bapak. Dari timur ada yang kawin-mawin dengan orang Bajo masuk Islam. Untuk sekarang masih ada ya? Masih ada sampai sekarang. Karena itu saya katakan kami juga darah timur. Termasuk saya orang Rote, tapi istri saya orang Bajo. Saya menikah dari tahun 1988, sudah memiliki 4 anak dan 2 cucu. Pilkada baru-baru siapa menang gitu? Pilkada baru-baru yang menang dari itu mana Pak? Yang berapa di kabupaten, provinsi atau pusat? Kabupaten. Oh ya, oke. Kabupaten Pak Yeri Manasai. Presiden siapa? Ya. Presiden Prabowo. Yang barusan ada penambahan TPS, satu TPS saja. TPS-nya satu saja. Disampaikan bahwa setelah ada perang tahun 42 itu maka Pulau Kera itu dibombardir. Nah, namun tadi sempat jelaskan bahwa ada surat perjanjian itu. Nah, surat itu bukan, apakah masih ada? Betul. Surat perjanjian itu ketika dibombardir Pulau Kera, dibakar rumah-rumahnya. Sempat itu surat perjanjian dengan keris pusaka itu, dengan kotak emas itu, dengan bendera udara ditanamkan di tanah Pulau Kera. Ditanamkan Pak. Ditanamkan lokasi Di tanah. lokasi tanah Pulau Kera. Tidak dibawa kemana-mana. Tapi sekarang belum tahu. Saya jawab. Baik, saya jawab itu konten Bapak. Untuk masalah peninggalan moyang kita yang ditanam di Pulau Kera, itu kata leluhur kita bahwa siapapun yang ingin memiliki itu barang-barang pusaka itu, apabila dia berniat lain, jangankan kita yang ini, yang leluhurnya apa, turunnya saja kalau berniatnya tidak baik, maka yang dia akan dapat. Itu sumpah dari moyang kita. Nah, memang tanamnya di Pulau Kera. Pertanyaannya ini, kalau kita mau cari, berarti susah juga. Nah, kan itu sumpah leluhur kita. Terima kasih. Kemudian salah satu lagi, Pulau Kera dan Desa Pantulan ini kan berdekatan. Ya. Rencana pemerintah kabupaten kemarin Pak Bupati sampaikan itu bahwa akan dipindahkan ke Pantulan. Kalau kemudian alasan bahwa tidak cocok dengan masyarakat nelayan, Pantulan juga di wilayah pesisir. Nah, apakah mungkin secara konteks sosiologisnya gimana? Kalau lahan yang sudah disediakan oleh Pak Bupati dalam hal ini Pak Yusredi untuk merelokasi warga ke Desa Pantulan itu, kalau menurut saya tidak mendukung untuk keberlangsungan hidup masyarakat nelayan, karena lahannya di atas batu karang. Memang ada pasir putihnya sedikit, cuman hasil survei kami ke sana, di belakang lahan itu ada lahan masyarakat yang berpasir putih. Nah, menurut kami ini nelayan asli, bukan nelayan dalam kampung saja, tapi nelayan antar negara. Jadi kami tahu persis kondisi alam di situ seperti apa. Nah, jadi untuk relokasi ke sana dengan tegas
88 kakak warga Pulau Kera itu menyatakan sikap bahwa kami menolak. Sampai mati pun kami menolak. Apakah salah satu alasan terkait dengan pertanian rumput laut di Pulau Kera itu lebih cocok di Pulau Kera dibanding di Pantura? Atau seperti apa? Lebih bagus di Pulau Kera. Pulau Kera itu hasilnya komplit. Ikannya ada, seafoodnya ada, guritanya ada di saat musim barat, dan di situ ada rumput laut alam yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu tanpa mengeluarkan biaya seperti di daerah lain. Itu sebagai sumber perekonomian masyarakat. Terima kasih.